8 tempat berhantu di Korea Selatan yang belum tentu kamu tahu. Halo Kerum Lovers, kali ini kalau kamu mampir ke channel kami, ada segmen terbaru yang pastinya bikin wawasan kamu soal Korea Selatan jadi makin bertambah. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Korea Selatan adalah negara yang kini makin banyak menjaring penggemar. Karena drama Korea dan K-pop, negeri ginseng ini juga menarik wisatawan mancanegara. Siapa sangka di antara popularitas Korean Wave tersebut ada fakta menarik yang mungkin belum tentu kamu tahu. Ada 8 tempat berhantu di Korea Selatan yang juga perlu kamu tahu loh, Kerum Lovers. Rumah Sakit Psikiatri Kwoncheon. Rumah sakit ini tidak berpenghuni sejak 1995. Terletak di Provinsi Gyeonggi, sekitar 2 jam naik bus dari Seoul. Tempat ini dimasukkan dalam daftar 10 tempat paling seram di dunia versi CNN. Rumah sakit ini juga menjadi setting cerita di film Kwoncheon Hans Asylum. Karena popularitasnya, tempat ini menarik banyak penyuka hal-hal berbau mistis untuk uji nyali. Dari gosip yang beredar, banyak pasien Kwoncheon yang tewas secara misterius. Beberapa kabar menyebutkan jika direktur rumah sakit mengidap penyakit mental dan sengaja menyekap pasien hingga menyebabkan kematian. Kemudian direktur itu kabur begitu saja. Meskipun Kwoncheon kini tak dipagari dan dipasangi CCTV, tetap saja ada orang iseng yang penasaran dan ingin menjelajahi tempat ini. Saat masuk ke dalam rumah sakit, kita akan melihat coretan di dinding yang ditinggalkan para pasien dengan alat-alat medis dan furnitur berkarat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan Kwoncheon. Rumah berhantu Yeongdeok. Rumah berhantu Yeongdeok terletak di Provinsi Gyeongsang, sekitar 3 jam dengan naik KCX dari pusat kota Seoul. Rumah ini diyakini menjadi tempat berhantu dari jiwa para tentara yang berkorban di pertempuran Incheon selama masa Perang Korea. Pemilik rumah sebelumnya juga disebutkan mati secara misterius. Orang-orang yang sengaja menyusup ke rumah ini mengatakan jika mereka merasakan pusing yang sangat hebat dan menggigil setelah menjelajah. Bahkan banyak pemburu hantu yang memperingatkan masyarakat agar jangan berkunjung ke rumah ini. Taman hiburan Yongmalen yang ditinggalkan. Yongmalen adalah tempat hiburan yang terkenal di antara para warga lokal dan wisatawan. Banyak bintang K-pop yang membuat video musik di sini seperti Twice dengan lagu Like Oh dan Crayon Pop dengan lagu Bar Bar Bar. Tempat ini memang memiliki suasana estetik yang bagus menjadi latar belakang foto. Tetapi menurut rumor yang beredar, ada legenda tentang gadis kecil yang tewas dan jiwanya masih menghantui taman hiburan ini. Gadis itu dikatakan meninggal dunia ketika berkunjung di sini pada 2011. Semenjak kejadian naas itu, ada yang menyebutkan jika banyak kejadian aneh sehingga membuat taman hiburan akhirnya ditutup. Yongmalen tidak terlarang bagi pengunjung yang ingin berfoto ria di sini. Biaya masuk untuk menjelajah hanyalah 5.000 won atau sekitar $4,05 Amerika. Sungguh sebuah biaya yang terjangkau untuk mengambil foto-foto estetik ala musik video K-pop. Tetapi jangan kaget ya kalau tiba-tiba ada suara gadis kecil yang terdengar ketika sedang menjelajah. Banyak juga pengunjung yang mengaku mendengarkannya. Gerbang Kemerdekaan.
Gerbang kemerdekaan dibangun pada 1894 ketika Perang Sino-Jepang dideklarasikan. Gerbang ini masih berdiri hingga kini dan menarik banyak pengunjung dari mancanegara. Meskipun gerbang ini dianggap sebagai monumen kebebasan dari penjajahan oleh warga negara Korea Selatan, ada banyak cerita beredar tentang siluman goblin yang berdiam di gerbang dan bisa memenggal kepala siapapun yang melalui gerbang. Ini bukan goblin ganteng di drakor loh. Sungai Han. Sungai Han adalah sungai yang terkenal sebagai tujuan piknik bersama kekasih di siang hari, sambil berjalan di sisi sungai saat sore hari. Ternyata sungai ini juga punya legenda yang cukup menyeramkan. Dahulu, Sungai Han adalah sungai yang menjadi rute untuk kapal dagang yang datang ke Korea. Tetapi, karena kapal-kapal dibajak, banyak orang terbunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Akhirnya Sungai Han juga disebut sebagai Mulkwaisin, sungai yang ditinggali arwah dan sering muncul di sekitar sungai. Legenda itu mendorong sinias film Korea Selatan untuk menjadi film horor berjudul The Host di tahun 2006. Film bercerita mengenai seorang gadis kecil yang diculik arwah sungai misterius. Desa Yongin. Diyakini ada hantu perawan yang dikenal sebagai Cheonyo Kwaisin di desa ini. Hantu tersebut muncul dari kumpulan arwah para gadis yang meninggal dalam kondisi perawan. Hantu-hantu itu disebut berasal dari wilayah desa Yongin yang akhirnya lalu menyebar ke daerah lain. Wujud hantu biasanya memiliki rambut panjang hitam dengan gaun putih yang digunakan untuk upacara berduka. Orang tua di Korea dulunya sering menggunakan urban legend ini untuk mempengaruhi putrinya agar segera menikah, dan saat ini jadi semakin tidak dipercaya karena zamannya semakin modern. Legenda mengenai hantu perawan juga menjadi bagian dari cerita drama Korea komedi romantis seperti Oh My Gosh dan Orang and the Magistrate. Kini Desa Yongin telah dibentuk menjadi desa wisata tradisional dengan pertunjukan budaya tradisionalnya untuk menarik para wisatawan. Pulau Yeonpeong. Pulau Yeonpeong terletak dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, dan sejak Perang Korea di tahun 1950, daerah ini menjadi lokasi di mana banyak pengeboman dan adu senjata antara pasukan militer dari kedua negara, dan pada adu militer di tahun 2010 memaksa sisa penghuni pulau untuk meninggalkan rumahnya. Meskipun belum ada bukti nyata dari para penduduk yang melihat penampakan seram, warga lokal percaya jika ada banyak arwah yang mendendam sedang tersesat di pulau ini. Ini dikarenakan banyak sekali tentara dan masyarakat tewas terbunuh selama puluhan tahun adu senjata di daerah ini. Jeju Island. Pulau Jeju adalah pulau yang dikelilingi teluk cantik dan area pertanian hijau yang menyegarkan mata. Di sini juga terdapat gunung tertinggi di Korea Selatan, Gunung Halasan. Akan tetapi, ada sejarah mengerikan di pulau ini. Di tahun 1948 hingga 1949, ada banyak korban tidak bersalah yang menjadi korban pembunuhan massal di Pulau Jeju. Perang Korea yang terjadi dahulu juga membuat penduduk Pulau Jeju menderita. Banyak penduduk lokal yang dituduh sebagai simpatisan komunis dan sekitar 10% warga Pulau Jeju dibunuh secara tidak adil. Warga lokal percaya jika pembunuhan massal inilah yang membuat pulau ini berhantu. Tempat-tempat seperti goa, area hiking yang dulunya digunakan untuk tempat bersembunyi, disebut-sebut sebagai tempat yang dihantui para arwah gentayangan. Inilah 8 tempat berhantu yang membuat siapa saja merinding saat ke sana. Kayak Room Lovers juga ingin datang?